Rusia ngamuk di Donetsk. Tentara Ukraina kalang kabut. Rusia ancam mengamuk di Donetsk. Penduduk diminta mengungsi. Melansir dari kabar FIFA.co.id. Gubernur Donetsk, Pavlo Kyrylenko, mengingatkan warganya untuk segera mengungsi setelah Rusia diketahui akan memfokuskan serangannya ke wilayah tersisa di timur Ukraina tersebut. Diperkirakan lebih dari 350.000 orang masih berada di Donetsk saat ini. Peringatan Kyrylenko ini dikeluarkan setelah sebelumnya pemerintahan Rusia di bawah kendali Presiden Vladimir Putin menargetkan Donetsk sebagai target selanjutnya untuk dicaplok. Sebelumnya Rusia telah sukses menguasai secara penuh provinsi Luhansk. Aksi serangan udara Rusia berhasil hancurkan gudang penyimpanan amunisi dan sistem rudal asing Ukraina. Angkatan Udara Rusia berhasil menghancurkan gudang yang menyimpan senjata roket, 1.500 peluru berbagai kaliber, dan sistem rudal anti-tank milik Ukraina. Serangan itu dilaporkan oleh juru bicara Kemenhan Rusia pada Rabu 6 Juli 2022 lewat akun Telegram resminya. Selain menghancurkan gudang amunisi dan persenjataan, serangan itu juga menghancurkan Brigade Artileri ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina. Sementara itu, serangan lain juga menghantam Batalion Infanteri bermotor ke-22 yang berada di Kharkov. 100 prajurit Ukraina gugur terkena serangan. Di distrik Dzержinsk dan Lenutskoye Donetsk, satu peloton peluru roket badai hancur bersama dengan peluncur roket Grad milik Ukraina. Sistem rudal balistik Tochka-U berhasil diamankan di 10 wilayah yang berbeda. Kemenangan Rusia hancurkan HIMARS bantuan AS di Ukraina. Strategi Rusia berhasil setelah hancurkan HIMARS atau peluncur rudal sistem roket artileri mobilitas tinggi buatan AS. HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur. HIMARS adalah bantuan AS untuk Ukraina yang berhasil dihancurkan pasukan Rusia. Tak hanya HIMARS, tapi pasukan Rusia juga berhasil mengatasi senjata canggih buatan AS lainnya. Berikut kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dilansir dari Al Jazeera pada Kamis 7 Juli 2022. Dia menyoroti kemenangan pasukan Rusia setelah menghancurkan HIMARS di sebuah desa di bagian selatan Kramatorsk, Ukraina. Bahkan stasiun radar untuk sistem pertahanan udara S-300 yang dioperasikan Ukraina juga dihancurkan di daerah Limanne, wilayah Mykolaiv. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan staf umum Ukraina. Ancaman Rusia jika Ukraina tetap terima senjata asing. Penderitaan Ukraina makin berat jika negara barat terus kirim senjata untuk perangi Rusia. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dia menggertak negara-negara barat yang mengirim senjata ke Ukraina hanya menambah peperangan. Menteri Lavrov mengklaim bahwa posisi negara barat cenderung berbahaya. Saya mengatakannya untuk menekankan fakta bahwa semakin lama senjata dipasok, yang dirancang untuk memperpanjang konflik, memperpanjang penderitaan warga sipil yang terus-menerus hidup di bawah pengeboman oleh gerakan neo-Nazi Ukraina. Semakin banyak misi yang akan kami lakukan di Ukraina, kata Lavrov. Dia menambahkan bahwa misi ini akan selesai. Pernyataan Lavrov menjawab reaksi pemimpin G7 setuju untuk terus mendukung Ukraina, baik secara militer maupun finansial selama yang dibutuhkan. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan dan Andalah yang memutuskan.